Saudara-saudariku terkasih dimanapun berada, selamat bertemu kembali dalam program Damai di Hati, Kasih Tak Bertepi, edisi Jumat 6 November 2020. Tuhan adalah kasih, dan kasih-Nya mengalir kepada kita tiada henti. Bacaan dan renungan diambil dari Injil Lukas. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata pada murid-murid-Nya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lagi sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata pada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya pada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini menimbulkan kebingungan. Mengapa Yesus memuji bendahara yang tidak jujur? Bendahara yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, atau sekarang biasa kita sebut bendahara yang korupsi. Sejatinya Yesus sedang memberikan pengajaran kepada kita dengan simbol atau perlambang yang berlebih-lebihan. Yang dipuji oleh Yesus bukanlah tindakan bendahara yang tidak jujur itu, melainkan tindakan si bendahara yang kreatif dan gigih atas apa yang dialami, yaitu akan dipecat oleh tuannya. Yang pertama, dalam situasi kritis, dia tidak menyerah dan tidak putus asa ketika mengalami kegagalan. Yang kedua, ia tidak sembunyi dari masalah dan mencari-cari kesalahan atau mencari kambing hitam, namun dia menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, ialah ia adalah pribadi yang berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan pada masalah itu sendiri.
Saudara-saudariku terkasih, meskipun Yesus memuji, namun Yesus juga mengkritik tindakan si bendahara tersebut. Bagi Yesus, membangun persahabatan yang didasarkan pada uang atau materi hanyalah kesia-siaan. Persahabatan yang didasarkan pada uang atau materi akan menimbulkan perbuatan yang licik dan menghasilkan persahabatan yang semu. Beriman pada Kristus haruslah menghasilkan tindakan yang kritis, kreatif, dan dinamis. Beriman pada Kristus harus mampu mengalahkan percobaan dan pergumulan tanpa kita harus kehilangan hati nurani pada sesama, pada diri sendiri, dan juga kesetiaan kita kepada Kristus. Semoga kita semua mampu menjalani apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada kita. Cacah jiwa namanya sensus. Sensus dimulai bulan Juni. Berimanlah pada Tuhan Yesus agar kita tidak kehilangan hati nurani. Demikianlah program Damai di Hati, Kasih Tak Bertepi. Tuhan memberkati.